Halo teman-teman, baru-baru ini handphone almarhum Brigadir Joshua aktif lagi dan langsung keluar grup WA keluarga. Hal itu terjadi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022. Karena memang selama ini nomor HP almarhum Brigadir Joshua sudah tidak aktif lagi. Kok tiba-tiba aktif lagi ya? Aneh memang. Mari kita dengarkan pernyataan pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua, Bapak Kamarudin Simajuntak. Mungkin yang terjadi seperti ini, orang mati bisa kirim uang melalui e-banking 200 juta. Kemudian orang mati tiba-tiba bisa main WhatsApp dari kuburan. Jadi hal itu juga yang Abang laporkan ke Baris Krim. Betul. Nah, koordinasi dengan siapa aja di dalam? Dan saya telepon tadi pagi nomor itu, dia sibuk. Jadi almarhum juga di kuburan itu sibuk bertelepon kemana-mana, sehingga ketika saya telepon handphonenya sibuk terus. Lalu tiba-tiba diblokir ini nomornya Yuni. Jadi almarhum juga dari kuburan bisa memblokir handphone. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua, Bapak Kamarudin Simajuntak, bahwa baru saja nomor almarhum Brigadir Joshua Huta Barat aktif dan keluar dari grup keluarga, sehingga membuat kuasa hukum Bapak Kamarudin Simajuntak kaget dan curiga nomor WhatsApp Joshua Huta Barat aktif lagi dan tiba-tiba keluar dari grup keluarga, dikutip dari Kompas TV. Kemarin keluarga almarhum Brigadir Joshua menyebutkan jika nomor telepon Joshua Huta Barat kembali aktif lagi dan keluar dari grup keluarga secara tiba-tiba. Dari tangkapan layar grup WA keluarga, nomor Joshua aktif lagi dan terlihat jika nomor WA tersebut tiba-tiba keluar dari grup keluarga, sehingga membuat ibunda almarhum Ibu Rosti Simajuntak dan kakak almarhum Yuni Huta Barat curiga dan kaget atas peristiwa ini. Bagaimana tidak ketika sidang FS dan PC berlangsung, maka pengacara dari FS dan PC bertanya kepada ibunda almarhum Brigadir Joshua, Ibu Rosti Simajuntak, berapa kali ibu berhubungan atau bertelepon dengan anak ibu Joshua. Ibu sering berkomunikasi dengan Joshua almarhum, tanya pengacara Perdi Sambo dan Putri Chandrawati kepada Ibu Rosti Simajuntak. Kalau ada waktu sempat, kalau dia sedang tugas, dia mengatakan nanti malam kalau abang lagi luang waktu, jawab Ibu Rosti Simajuntak. Ibu Rosti menerangkan setidaknya dalam seminggu Joshua Huta Barat selalu berkomunikasi dengan dirinya, ucap Ibu Rosti Simajuntak. Namun pengacara FS dan juga PC terus mencecar Ibu Rosti Simajuntak. Sepertinya beliau tidak percaya dengan pernyataan Ibunda Rosti Simajuntak soal betapa intensnya hubungan beliau dengan anaknya almarhum Brigadir Joshua, sehingga pengacara tersebut bertanya lagi, kalau seminggu ibu berapa kali rata-rata bertelepon atau berkomunikasi dengan Joshua? Pertanyaan yang dibuat oleh pengacara FS dan PC ini membuat Ibu Rosti Simajuntak kesal, marah, bahkan naik pitam karena merasa bahwa pengacara itu tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rosti Simajuntak. Berapa kali tolonglah HP anak saya ditunjukkan sekarang semua biar tertera, karena saya tidak mengingat bagaimana detailnya anak saya berkomunikasi dengan saya. Alat komunikasi anak aku tolong Putri kembalikan kepada ibunya, saya ibu kandungnya, biar lebih detail. Bapak Ibu. Untuk diam. Itu jadi saya sebagai orang tua sudah hancur Bapak hati saya harus mengingat bagaimana detailnya komunikasi aku dengan anakku. Jadi biar lebih detail dengan Bapak pengacara, Bu Putri, Pak Sambo, mohon alat komunikasi anakku, alat komunikasiku ada di sini, biar lebih detail. Begitu. Jadi sangat jelas ya teman-teman bahwa sampai sekarang HP almarhum Brigadir Joshua tidak pernah ditemukan. Dengan pernyataan Ibunda Ibu Rosti Simajuntak
bahwa berapa kali saya bertelepon, berkomunikasi, saya tidak ingat, saya sudah bersedih. Nah, tapi kembalikan HP anak saya, semua laporannya ada di situ. Luar biasa hikmat diberikan Tuhan kepada Ibunda Ibu Rosti Simajuntak. Nah, sekarang tiba-tiba nomor WA almarhum Brigadir Joshua tiba-tiba aktif dan tiba-tiba keluar dari grup keluarga. Nah, ini aneh dan mengherankan. Kok orang udah meninggal tiba-tiba HP-nya bisa aktif lagi. Nah, ini perlu diuji lagi dan tim kuasa hukum yaitu Bapak Kamarudin Simajuntak sudah melaporkan ke Bareskrim Polri. Bapak Kamarudin Simajuntak telah mencoba menghubungi nomor WA almarhum Brigadir Joshua, namun terdengar nada sibuk. Nomor Joshua diketahui sudah lama tidak aktif, tapi kok tiba-tiba aktif lagi, bahkan keluar dari grup keluarga. Dan itu sangat didukung dengan pernyataan Ibu Rosti ketika di persidangan Perdi Sambo bahwa sampai sekarang HP anaknya belum dikembalikan. Sepintar apapun, sehebat apapun manusia menyimpan kebusukan, kebobrokan, atau kejahatan, suatu saat pasti kebusukan, kejahatan itu akan terbuka lebar luas dalam. Bahkan pepatah berkata atau kata-kata bijak, sepintar-pintarnya tupai melompat, suatu saat tupai itu pasti jatuh juga. Artinya sehebat apapun manusia menyimpan kejahatan itu, ada Tuhan yang Maha Tahu yang menyingkapkan yang terselubung sehingga terbuka lebar luas bagi setiap manusia. Karena kita manusia terbatas dalam banyak hal, tapi Tuhan Maha Besar. Dia sanggup menyingkapkan yang terbuka, yang tertutup jadi terbuka, teman-teman. Di hadapan manusia boleh kita bersandiwara, tetapi jangan di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan Maha Tahu apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini. Nah, ini HP tiba-tiba aktif dan keluar dari grup keluarga. Nah, padahal kesaksian dari ajudan FS yaitu Daden bahwa HP almarhum Brigadir Joshua sudah diserahkan ke Biro Propos. Nah, mudah-mudahan ini terbuka lebar luas sehingga apa yang tersingkap dibukakan ya melalui kepolisian. Saya teringat lagu anak sekolah minggu ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan kau berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi apapun yang kita lakukan, baik jahat, bisa kita bohongi manusia, tetapi Tuhan tidak bisa, teman-teman. Nah, kesimpulan dari semua ini, teman-teman, saya dapat ayat firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 13. Di sana dikatakan, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, yaitu Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, kita akan menerimanya apa yang kita lakukan itu, teman-teman. Karena apa? Memang firman Tuhan juga katakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi ingat Tuhan melihat hati. Jadi kalau sepintar apapun mereka menyimpan, menutupi semua kejahatan, kebobrokan, pasti suatu saat seperti Nyai Tanjung berkata, ada Allah yang Maha Besar yang menyingkapkan tabir sehingga kebenaran dinyatakan. Saya senang suka menonton beliau kalau ada di channel YouTube-nya ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, biarlah melalui HP yang aktif dari almarhum Brigadir Joshua, mudah-mudahan para penyidik dapat menangkap bahkan juga memproses siapa yang memegang HP almarhum Brigadir Joshua. Kiranya ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Dadah.